Malodra, single terbaruku Lepaskan Beban akhirnya keluar. Dengarkan sekarang di Spotify. Cek, mentari bersinar indah di pagi hari. Ucap syukur siap jalani hari ini. Bangun dari tidur nikmati suasana. Tuang pikir dalam diri gunakan kertas dan pena. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You've got times and seasons in your hands. You called for light out of darkness. You don't need a man to be the God you are, but you have chosen to call me your own. Oh, you are from beginning to the end. there's no place for argument. Oh, you are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You've got times and seasons in your hands. Oh, You called for light out of darkness. You don't need a man to be the you God need no other man. but in your mercy. In your mercy. Hold on to your own. You are a God from beginning to the end. Hallelujah. There's no place for argument. Oh, you are God all by yourself. Jesus, you are a God. You are God. You're the El Shaddai. You're the Elohim. You're the Alpha and Omega. Place for argument. You are God all by yourself. You are God. Beginning to the end. There's no place couldn't hold you in the grave. You are God all by yourself. Jehovah Shammah, Jehovah Nissi. You are God all by yourself. You're the Ancient of Days. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There is nobody like you. You are God from beginning to the end. You're the El Shaddai and the Elohim. There's no God like you, Lord. There's no rival like you, Lord. There's no contest with you, Lord. Hallelujah. Place for argument. You are God all by You are the God who was, who is, and is to come.
Express yourself in the Holy Ghost. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs
Di bulan Ramadan ini, dekatkan jarak dan nyatakan silaturahmi dengan promo Freedom Internet. Kuota 150 GB cuma Rp150.000. Beli sekarang di MyIM3. Tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Selamat sore menjelang malam jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Masing-masing kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami dapat datang dalam hadirat Tuhan. Kami mohon perkenanan yang daripada Tuhan untuk kami beribadah. Kami berikan yang terbaik dari hidup kami. Biarlah kami datang semua dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Menyembah Tuhan dan menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami. Hadir dan melawat setiap kami dalam ibadah ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari lawatan Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Untuk Engkau melayakkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan untuk kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau yang menjadi pusat perhatian kami. Kau yang menjadi segalanya dalam hidup kami.
kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Inilah yang ku rayu, setiap penyembahan dari hati kami Tuhan, rasa syukur kami setiap waktu bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Layakku setiap waktu, pujian dan pengagungan hanya bagimu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, para anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasih Kristus, mari kita bersatu hati. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia kita. Kita ingin perubahan ada pada Indonesia. Buka suara kita, berbicara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada sore pertengahan ibadah ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hidup bagi kehidupan kami Tuhan. Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Karena kasih karunia-Mu Tuhan. Karena cinta-Mu terhadap kami Tuhan. Urapi tutup bungkus kami Tuhan. Layakan kami Tuhan, satukan hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami Tuhan. Untuk memasuki tata kudus hadirat-Mu Tuhan. Karena di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kesembuhan, ada pelepasan, ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk Indonesia Tuhan. Kami rindu Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami rindu Indonesia ini semakin berkembang maju pesat Tuhan. Semakin dipakai oleh Engkau Tuhan. Semakin menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Banyak yang jiwa-jiwa yang dipulihkan, diselamatkan Tuhan. Kami rindu Engkau memakai
Presiden kami yang baru ini Tuhan, yang beberapa saat kami telah pilih Tuhan. Engkau yang menetapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan ini datang dari Engkau Tuhan. Jadikan presiden yang baru ini menjadi presiden benar-benar taat kepada Engkau Tuhan. Bekerja sesuai kehendak dan mengandalkan kekuatan dari-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan presiden yang baru ini Tuhan. Dan juga presiden kami yang saat ini Tuhan, yang masih di akhir jabatan ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia sudah bekerja dengan periode dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau telah memberikannya kepada kami Tuhan. Sehingga dia bisa bekerja Tuhan. Banyak apresiasi yang telah dia berikan Tuhan. Banyak bukti nyata yang telah dia berikan untuk Indonesia ini Tuhan. Engkau yang mengembalikan semua kepada beliau Tuhan. Kesehatan Kau berikan, Kau jaga keluarganya. Dan juga wakilnya, para staf-staf menteri-menteri semuanya Tuhan. Yang sudah bekerja selama 2 periode Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau yang memelihara mereka semua Tuhan. Bapa, kami mau secara khusus berdoa untuk Pontianak Tuhan. Kami rindu Pontianak diberikan keamanan Tuhan. Kau tutup bungkus Pontianak ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga panah api si jahat Tuhan tidak pernah melesat kepada Pontianak ini, kubur raya Tuhan. Berikan keamanan-Mu Tuhan. Para tentara malaikat sudah berkemah dan berjaga-jaga sekitar Pontianak ini, kubur raya Tuhan. Kau pakai TNI Polri dan semua pengaman-pengaman Tuhan untuk memberikan keamanan kepada Pontianak ini Tuhan. Sehingga Pontianak ini menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Banyak jiwa yang dipulihkan Tuhan. Engkau berkati Pontianak ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan yang terbaik Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Thomas yang berada di Singapura saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau terus jaga dan Kau pelihara, Kau lindungi dia Tuhan. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, kuasa-Mu selalu menyertai dia Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan beliau Tuhan. Engkau taruh hikmat, kapasitas yang semakin besar untuk beliau Tuhan. Sehingga dia bisa menjalankan visi misi-Mu Tuhan untuk memajukan dan membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapak, pakailah gereja FLC ini sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya FLC Tuhan akan maju menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Karena ini adalah gereja-Mu Tuhan, bukan gereja manusia Tuhan. Kami percaya FLC akan dimenangkan, akan mengalami terobosan-terobosan Tuhan. Di tahun 2024 ini Tuhan, kami akan melihat Tuhan, Engkau nyata di tempat ini Tuhan. Kau nyata Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami mau berdoa untuk pengkhotbah kami, pembicara kami Tuhan, Pak Hendri Mesak Tuhan. Kau yang memberkati dia Tuhan. Kau pakai dia secara heran Tuhan. Pakai bibir mulut dia Tuhan. Kuasai hati dan pikiran tubuh jiwanya Tuhan. Sehingga kata-kata firman-Mu saja yang dia sampaikan Tuhan. Karena perkataan manusia tidak bisa mengubah manusia. Hanya perkataan firman-Mu saja Tuhan yang bisa mengubahkan kami semuanya Tuhan. Nyatakan Tuhan apa yang Kau ingin bicarakan kepada umat-Mu yang ada di sini Tuhan. Berikan kami suatu perubahan Tuhan ketika kami mendengar firman ini. Bukan hanya sekedar mendengar Tuhan, tetapi bisa kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus, sahabat sejati kami yang akan terus membawa kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus adalah guru terbaik kami Tuhan, yang akan memberikan hikmat pengertian, akal budi kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan rangkaian acara ibadah pada sore hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan yang ambil alih semua. Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dipuji. Karena segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Api Roh Kudus-Mu Tuhan turun memenuhi kami. Atmosfer surga ada di gereja ini Tuhan. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua yang datang pada malam hari ini datang dengan segala cinta kepada Tuhan. Amin. Seberapa di antara kita yang terus berharap kepada Tuhan? Lambaikan tangannya, beri kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Katakan kiri, kanan, depan, belakangnya. Yuk hidup terus melekat sama Tuhan. Hidup terus melekat sama Tuhan yuk. Kita naikkan pujian, biarlah kita terus melekat dalam hati Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Aku mencari wajah-Mu.
kita, yang hidup, yang berkarya. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Amin. Kami percaya kasih setiamu Tuhan, dan Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Haleluya. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yes, amin. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup dan di jiwa. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Katakan dengan iman. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Hey, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, Hosana, amin. Hosana, Hosana, ya, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi ya, ada gerakan Roh Allah dengan sukacita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana bagi Raja. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah yang dahsyat. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap hati kita yang melekat kepada Tuhan, hidup berakar kuat di dalam Tuhan.
ada gerakan Roh Allah terus yang menggenapi firman dalam setiap hidup kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita tenangkan hati kita, biar jiwa kita terus merindukan Allah yang hidup. Firman-Nya tidak pernah gagal, karena Tuhan Yesuslah adalah firman itu sendiri. Dan Dia akan menggenapinya dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah firman yang hidup memberkati setiap hati kita yang percaya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memberi kekuatan yang baru. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya
memiliki kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang lebih besar dari segala tantangan kami, Allah yang lebih besar dari segala masalah kami. Itulah Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu mendengar bagian firman Tuhan. Berkarya Roh Kudus, buat kami mengerti firman-Mu. Kami siap lakukan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera dan salam sehat tentunya buat kita semua. Puji Tuhan. Ya, terima kasih khususnya kepada Pak Gembala kita, Pak Pastor Thomas, dan juga Wakil Gembala Pak Andi dan pengurus di sini ya, luar biasa pelayan Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dari pagi tadi pelayanan pertama dan hari ini, saat ini maksud saya yang ibadah kedua. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang punya pengalaman hidup. Dan setiap pengalaman hidupnya itu pasti ada sesuatu yang berkesan. Ada kesannya baik, ada kesannya tidak baik. Ada bahkan berangkat dari pengalaman yang tidak baik menuju kepada yang baik. Tapi ada juga pengalaman yang sebaliknya, tadinya baik, kemudian menjadi justru tidak baik. Ya, tadinya orang kudus lalu jadi mantan orang kudus. Ada, saudara. Tapi saya percaya saya tak akan khotbahkan tentang hal itu, saudara. Tapi kita mau belajar dari sebuah pengalaman yang hebat, dari seorang raja yang hebat juga. Tercatat di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur 51 sebenarnya satu perikop, satu pasal, namun yang menjadi fokus di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur pasal 51 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara sekalian, kita baca, kali ini saya yang akan bacakan, saudara menyimak dan mengimani firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pengalaman Raja Daud, dan khusus di pasal ini saudara sekalian, bukanlah kisah yang gilang gemilang, bukanlah kisah pengalaman hidup yang di dalamnya ada kepahlawanan di dalamnya saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita baca di ayat yang kedua, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Siapa Batseba? Ya, Batseba adalah istri dari panglimanya bernama Uria. Dan kemudian karena ya begitulah, inilah. Kalau laki-laki kelemahannya pada mata. Betul ya? Kalau lihat perempuan cantik, ancang, gitu ya. Apalagi bodinya, begitu ya, padat merayap, begitu. Itu matanya itu luar biasa, saudara. Ya, kadang istri suka senggol di samping. Lihat apa? Gitu ya. Supaya nggak ketahuan istri, dia pakai kacamata hitam. Ya. Dicabut kacamatanya, kepalanya memang tidak bergerak, tapi biji matanya yang bergerak. Ada saja saudara, itulah laki-laki ya, kelemahannya pada mata. Daud pada mata. Ketika dia melihat bagaimana dia punya kerajaan yang hebat, panglimanya luar biasa, salah satunya adalah Uria.
Dan kemudian pada saat mereka berperang, Raja Daud tidak lagi berperang, dia hanya nunggu saja di istananya. Dan kemudian apa yang terjadi di soto rumahnya, di tempat istana yang paling tinggi, kemudian dia memperhatikan kerajaannya, sampailah pada suatu saat matanya tertuju kepada seorang bernama Batseba ini. Celakanya mandi di sana gitu loh. Nah, itulah yang membuat mata ini jadi kecantol di situ. Cukup sampai di situ enggak. Dia suruh bawa Batseba dan kemudian dia menghampiri Batseba. Ini adalah dosa kejatuhan Raja Daud. Ya. Dan sekali lagi ini bukan kisah yang luar biasa, kisah kepahlawanan. Ini justru kejatuhannya. Ya. Nah, saudara sekalian, maksudnya begini. Dari kisah ini saudara sekalian, ternyata setiap orang punya pengalaman hidupnya masing-masing. Kita yang hadir di tempat ini tentu punya pengalaman hidup. Tidak boleh seorang pun saling menghakimi satu dengan yang lain. Setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Setiap orang punya masa lalunya. Tetapi ketika dia sudah dalam pemulihan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Nah, saudara sekalian, tema khotbah pada sore ini adalah bicara tentang bagaimana mendapatkan kekuatan baru berdasarkan pengalaman kejatuhan dari seorang raja terkenal bernama Raja Daud. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Raja Daud pada pasal ini saudara sekalian, saya simpulkan bahwa ada satu pernyataan bagaimana adat yang terjadi di masa itu adalah bicara tentang bagaimana menggunakan alat ya untuk membersihkan dosa. Salah satunya adalah saudara sekalian di ayat 9 ini, bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop. Hisop itu apa? Nah, saudara sekalian bersyukurlah bahwa saudara yang bawa Alkitab manual seperti saya, ya seperti ini, yang ada bawa, silakan buka kamus. Pak, aku baru tahu Alkitab ada kamus. Nah, itu dia, ya. Saudara bukalah Alkitab saudara yang paling ujung, ya. Di situ ada peta. Sebelum peta itu ada kamus. Saudara, ada yang bawa Alkitab? Ini Alkitab semua ini kayaknya ya, rata-rata ya. Nah, saudara bersyukur bahwa Alkitab, saya sengaja ngerjain ini. Ya, saudara, dalam kamus Alkitab di bagian sebelum bagian paling akhir, ya di situ ada kamus Alkitab. Di situ ada tulisan tentang apa itu hisop. Nah, hisop saudara sekalian adalah tumbuh-tumbuhan yang kecil yang batang dan daunnya dapat dipergunakan untuk memercikan barang cair, ya. Nah, saudara sekalian, kalau tadi di belakang ada background yang ada apa itu, semacam lalang ilalang gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini lebih hebat lagi, hisop ini lebih mengarah kepada yang punya wangi-wangian, ya. Contohnya adalah seperti bunga lavender. Nah, kalau pewangi itu biasanya saya secara pribadi sangat senang dengan bau-bauan lavender. Ya. Nah, saudara sekalian, hisop ternyata adalah bagian dari adat yang cukup penting di dalam membersihkan dosa. Nah, kalau sekarang saudara sekalian tidak perlulah repot-repot ya. Pada zaman di mana terjadi peristiwa besar, perubahan yang terjadi di zaman Martin Luther saudara sekalian, bagaimana kisah sejarah mulai mengubah hidup manusia, khususnya di tingkat di seputar gerejawi. Ya, pada saat itu saudara sekalian ada yang menyatakan tentang bagaimana dosa itu bisa dihapus dengan cara apa? Membeli surat pengampunan dosa. Dan karena membeli, maka ada sejumlah uang yang dikeluarkan. Dan kepada siapakah yang bisa membeli adalah kepada mereka yang punya uang. Jadi dosanya dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang punya uang banyak. Satu lembar surat pengampunan dosa itu untuk satu dosa. Kali sekian saudara, ya berapa duit yang diterima oleh gereja.
Oke, ini praktik-praktik dulu. Kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi, mulailah muncul dalil-dalil yang kemudian mengubah prinsip bahwa yang namanya pengampunan dosa tidak perlu lagi membeli surat itu. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan diutus ke dalam dunia sebagai perantara untuk kita bisa datang dan minta ampun kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah-kisah di mana sebenarnya dasar gereja dibangun melalui sejarah. Kita kembali. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang perlu supaya kita mendapatkan kekuatan baru. Saudara sekalian, kalau saudara perhatikan di sini, sampai kepada Mazmur pasal 51 muncul, saudara sekalian. Kalau saudara baca ayat yang kedua tadi, ketika Nabi Nathan datang kepadanya. Saudara, yang mengingatkan Raja Daud itu bukan dirinya sendiri. Mungkin dia berpikir bahwa karena tidak ada yang tahu, karena hanya prajuritnya yang tahu dan prajurit masih di bawah kuasanya, maka peristiwa ini tidak ada yang boleh tahu. Dia menutupi dosa. Tapi ternyata saudara sekalian, dosa ditutupi rapat-rapat apapun, seperti apapun dan bagaimanapun caranya, pasti akan naik juga. Ya, ibaratnya bahwa seperti ikan yang disembunyikan sedemikian rupa, suatu saat akan keciuman amis dan juga bau bangkainya. Makanya saudara sekalian yang masih simpan dosa, dengar baik-baik ya. Saudara dengar baik-baik. Suatu saat dosamu akan muncul. Maka minta ampun dulu sama Tuhan. Amin. Dan Daud kemudian ketika diberikan nasihat, didatangi oleh Nabi Nathan, maka Daud kemudian mengambil langkah yang berani. Saudara sekalian, langkah apa? Supaya menuju kepada kekuatan Tuhan dan kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Langkahnya saudara sekalian yang pertama adalah meminta belas kasihan Tuhan. Saudara, kalau sudah perhatikan mulai dari ayat 2 dan seterusnya saudara sekalian, Raja Daud dia meminta belas kasihan Tuhan. Dia tahu dia berdosa. Dia tahu bahwa dosanya ini membuat dirinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang dilakukannya adalah meminta belas kasihan Tuhan. Tapi celakanya saudara sekalian zaman sekarang, orang sudah tahu dosa, malah dia santai saja. Contoh, jangan pipis di sini. Justru di situ bau pipis. Jangan buang sampah di sini. Justru sampahnya paling banyak. Celakanya lagi saudara, yang buang sampah di sini ing pun masih banyak. Ini perilaku yang tidak baik. Tapi saya mau sampaikan begini saudara sekalian, mintalah belas kasihan Tuhan. Introspeksi diri kita. Betulkah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Saudara sekalian, Gembala Sidang Pastor Thomas pernah menyampaikan tentang zaman-zaman sekarang makin edan. Dosa itu sudah dianggap sebagai suatu yang tidak tabu, yang biasa saja. Ya. Yang pernah beliau sebutkan adalah berapa jam sesudah beliau sebutkan, kemudian saya ngulik di dunia media sosial saudara, langsung saya ketemu barang itu. Beliau menyatakan bahwa ke depan, ya, ini nanti tidak lama lagi, orang sudah pada gila. Menikah, kawin-mawin itu tidak lagi pada masuk akal semua. Ada yang kawin sama binatang, gitu ya. Masih bagus, masih ada bin Jubaidah, bin Ahmad gitu ya. Ini bin Atang, saudara. Kemudian ada lagi yang menikah dengan AI, Artificial Intelligence, dunia maya, ya. Dan ketika saya ngulik saudara, saya kasih ke beliau dan beliau ya berterima kasih sekali. Kenapa? Karena
Alicia Fremis adalah perempuan pertama di dunia yang menikahi hologram AI. Beliau baru berapa jam memberikan itu, kemudian saya kulik dapat Alicia Fremis, wanita pertama yang menikahi hologram AI. Ada yang mau daftar? Saudara, nggak masuk akal, tapi inilah yang terjadi. Ke depan dunia semakin baik, makin baik, teknologi makin bagus, tapi ada sisi-sisi juga yang tidak baik. Maka kita perlu hikmat Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Mari kita introspeksi diri terhadap Tuhan. Dosa apakah yang sudah kita perbuat? Atau sedang kita merancang dosa apakah ke depan? Saudara, bulan ini bulan yang baik, karena bulan ini adalah bulan untuk menyambut Paskah. Ya, asal kata dari Pesak, ya, yaitu dilalui, dilewatkan. Ya, dan Paskah ini saudara jangan samakan dengan Easter ya. Kalau Easter berbeda. Ya. Kalau Easter itu lebih kepada sebenarnya satu dewi, ya, mengarah kepada dewi, penyembahan kepada dewi. Tapi yang dimaksud di sini adalah Passover. Dilewatkan, melewati. Apa yang dilewatkan? Kematian secara kekal. Ketika ada kematian Kristus Yesus di kayu salib, maka dia menghancurkan segala belenggu dosa yang membawa kepada kematian yang kekal. Ingat Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Dan dikatakan kenapa upah dosa maut? Karena setiap manusia itu berdosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara sekalian, di dunia ini adakah yang tidak berdosa? Tidak ada, kecuali Yesus Kristus, karena dia langsung dari surga. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, apa buktinya Pak? Saya nggak pernah masuk penjara, saya tidak pernah melakukan yang tidak baik, bahkan saya melakukan hal-hal yang sosial. Banyak orang yang saya berkati, gereja saya berkati, hamba Tuhan saya berkati. Benar, saudara melakukan kebaikan. Tetapi kalau saudara mau mengalami Tuhan dalam hidup, maka lakukanlah kebenaran. Untuk melakukan kebaikan, semua orang bisa melakukan kebaikan. Bahkan celakanya ada orang yang lebih baik dari seorang pendeta. Tetapi untuk melakukan kebenaran, taruhannya bahkan sampai keluarga pun sampai terpisahkan. Kenapa demikian? Yesus sendiri berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara sekalian, kalau orang sudah melakukan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, pasti dia akan melakukan kebaikan. Tapi orang yang melakukan kebaikan belum tentu bisa melakukan kebenaran. Kita harus sampai kepada level yang berikutnya, yaitu sampai kepada hidup dan melakukan kebenaran, yaitu di dalam Kristus Yesus. Introspeksi diri kita. Jika kita masih menyimpan dosa, jika kita masih menyimpan sesuatu yang tidak baik, ingat, dengar baik-baik firman Tuhan ini. Minta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan hidup kita. Raja Daud dipulihkan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya kekuatan bersama dengan Tuhan. Dia meminta belas kasihan Tuhan. Nah, saudara sekalian, bicara tentang keluarga, suatu saat saudara sekalian, ada kedua orang kakak beradik. Nah, kemudian saudara sekalian, karena orang tuanya cukup berada, di ujung usia dari bapaknya ini, kemudian dia membagikan warisan. Anak pertama, anak kedua dapat. Tapi ternyata saudara sekalian, anak pertama dan anak kedua ini saling sikut menyikut. Kenapa? Karena dianggap tidak adil warisan ini. Ya, tidak adil. Sampai pada akhirnya saudara sekalian, mereka datang kepada seorang yang bijak. Nah, orang yang bijak begini berkata, kamu kakak, adilkah menerima ini?
Tidak adil. Kamu adik gimana? Tidak adil. Kayaknya dia begini, kayaknya dia begitu. Oke. Kalau begitu, mau enggak Anda berdua saling tukar warisan? Kamu rasanya pingin punya adik, yang adik rasanya pingin yang punya kakak. Mau enggak? Kalau mau silakan. Saudara, karena saling lihat satu dengan yang lain, masing-masing mikir. Oh iya ya, kalau saya ambil punya kakak nanti saya nggak bisa begini. Oh iya ya, yang punya adik juga demikian. Sampai akhirnya saudara, mereka tidak jadi. Masing-masing menerima warisannya. Saudara, perkara harta itu bisa mengakibatkan keluarga retak. Hanya gara-gara uang semuanya bisa berlalu dengan sia-sia. Hati-hati. Roh iri hati, hati-hati. Ini bicara hati semua, saudara ya. Saudara sekalian, bersyukurlah. Oh, saya melihat tetangga saya diberkati. Oke, karena dia dekat sama Tuhan. Dia cari Tuhan. Lihat yang satu lagi. Dia itu mobilnya bertambah, kenapa? Korupsi. Oh, dia itu bertambah, kenapa? Karena dia pelihara babi ngepet. Saudara sekalian, ada saja. Tapi kalau kita mau bersyukur dan menjauhkan semua roh iri hati, saya sangat percaya ada berkat yang tersedia di sana. Introspeksi diri kita. Yang kedua, saudara sekalian, bicara tentang yang namanya mendapat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Yang kedua adalah mari mengakui segala kesalahan, mengakui dosa-dosa kita. Pertama tadi minta belas kasihan Tuhan. Hanya di dalam Dia ada yang namanya kebebasan di dalam Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengakui kesalahan kita. Ini orang yang punya kekuatan, dia gentle. Makanya saudara, anak-anak wanita, khususnya wanita muda, ya anak-anak gadis, dengar baik-baik, kalau kau cari pasangan, pertama harus jelas jenis kelaminnya ya. Masalahnya sekarang agak banyak aneh-aneh, saudara. Ya, apalagi di sebuah negara yang tidak saya sebutlah ya. Kadang susah membedakan dia laki atau perempuan. Kadang lekong, kadang sekong, gitu ya. Setengah-setengah. Ya, yang kedua adalah pastikan imannya bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, adalah dia orangnya gentle. Jadi kalau mau pada saat masa pacaran, dia datang benar-benar. Dia datang ke rumah, ya laki-laki muda dengar baik-baik, kalau kamu masa pacaran, jangan kau janjian. Dek, kita janjian di bawah pohon jengkol sana ya. Seperti biasa. Kau lompat itu ya, lompat pagar, lompat jangan, saudara. Jangan mau ya, wanita muda ya, jangan mau. Ya. Nah, saudara sekalian, laki-laki muda ya, yang ganteng-ganteng di sini ya, maupun di online, dengar baik-baik, gentle. Datangi rumah orang tuanya, perkenalkan dirinya. Shalom om, tante, nama saya Michael. Iya kan. Padahal nama kampungnya Uyut. Ya nggak apa-apa, wong namanya udah keren kok, jadi Michael, no problem. Oke, kenalkan baik-baik, ya kan. Kemudian ya jangan hanya tangan kosong, ya. Ini orang tua juga pasti dengarnya seneng. Bawalah apa kek gitu ya, gorengan kek gitu kan. Kan tanya dulu, papa mamamu senangnya apa? Kesukaannya apa? Bakso rudal. Wah, dia kasih bakso yang lebih dari rudal. Bakso basket mungkin yang besar itu sekalian. Lah, saudara akan senang orang tua. Ini sudah mukanya asem, bau badan. Datang pakai preman, tatonya di mana-mana, lalu kasih tatonya di sini. Udah keteknya bau, diangkat lagi supaya kelihatan tatonya. Nanti aku ini. Saya kira orang tua mana yang rela?
kau pulang sana, ya kan? Harus yang gentle. Amin. Apalagi kalau dia seorang pelayan Tuhan. Amin. Anak muda, amin. Oh iya ya, anak muda di sini 500 orang. Saudara sekalian dikasih Tuhan, inilah ya, akui kesalahan kita, akui dosa kita. Saudara, ada keterbukaan. Coba dalam rumah tangga, bahagia nggak rumah tangga kalau ada keterbukaan? Mah, aku masih ada simpenan. Hah? Yang mana orangnya? Terbuka sih, tapi belum beres pada saat masa pernikahan. Makanya bereskan dulu sebelum masuk pernikahan. Makanya sebelum masuk masa pernikahan harus namanya ada bimbingan pranikah. Ya, setelah pranikah nanti setelah menikah masih ada lagi bimbingan pasca nikah. Ada. Sebelum nikah saudara sekalian harus terbuka semua. Mantanmu berapa? Kadang saya kalau tanya kepada bimbingan anak-anak yang mau menikah, saudara, ya, anak-anak muda menikah, saya tanya dulu, mantanmu berapa? Ya, Pak, nggak banyak, 10 itu nggak banyak. Zaman now kan begitu. Dulu kalau zaman kita dulu, orang-orang tua dulu, udah satu pun itu pun dijodoh-jodohin, ya kan? Oh, zaman sekarang media sosial, HP dan sebagainya kan cepat sekali. Ya. Saya tanya, harus tanya sampai ke sana. Terus masih enggak mantan membayang-bayangi? Itu kan penting, saudara. Saya lihat muka istri saya yang sekarang kok kayak mantan saya dulu. Nah, ini kan celaka 15 tambah 12. Ini sih cari perkara ini, ya kan? Nah, jadi saudara sekalian harus beres dulu semua. Terbuka, termasuk gaji bulanan. Nah, ini nggak seneng ini, ya. Konon ini ada hukum alam, hukum rimba juga, ya. Uang suami adalah uang istri, tapi uang istri adalah uang istri. Boleh tutup telinga sih untuk anak yang muda. Ya, kan begitu, ya kan. Tapi saudara, sampai ke manajemen keuangan pun harus kita bahas di bimbingan pranikah. Harus. Nanti kalau ada pernikahan yang seperti ini, kamu punya rekening kah? Ya, nanti kalau sudah masuk dalam rumah tangga rekeningnya jadi satu ataukah masing-masing? Nah, itu juga perlu dibahas. Perlu disepakati di awal. Nanti penggunanya untuk apa juga harus dibahas. Kenapa? Karena bicara tentang perkara uang saja, rumah tangga bisa gagal, saudara. Itulah pesonanya uang. Ya, pesonanya uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang loh. Uang tidak punya masalah. Tetapi orang yang cinta uang itu yang bermasalah. Ada yang sudah nggak perlu uang di sini? Tolong kasih tahu saya. Oke, kita semua perlu uang, betul? Tapi kalau sampai cinta uang, maka dikatakan ada orang yang sampai meninggalkan imannya hanya gara-gara cari uang. Cinta uang sedemikian rupa, sudah dapat uang pelitnya luar biasa. Ya. Nah, saudara, saya mau sampaikan, untuk pekerjaan Tuhan jangan pelit. Amin. Agak kurang dengar saya. Untuk pekerjaan Tuhan jangan pelit. Amin. Dipaksa nih. Untuk hamba Tuhan jangan pelit. Amin. Nah, aduh, puji Tuhan, hamba Tuhan ini senang banget ya. Bukan, maksud saya begini. Pekerjaan Tuhan sangat diperlukan. Kalau saudara baca di Injil, Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam perjalanan pelayanannya pun itu pun harus didukung oleh mereka yang punya keuangan. Karena masing-masing kita punya talenta, masing-masing kita itu punya yang namanya berkatnya masing-masing. Saya, saudara sekalian, saya diajak untuk bisnis, saudara. Woi, luar biasa. MLM namanya waktu itu.
Ada kurang lebih 5 kali, semuanya puji Tuhan gagal. Gagal saudara. Kenapa? Karena darah saya bukan darah bisnis. Maka jangan pernah ajak saya berbisnis, Anda pasti kecewa. Tapi Pak, ajak yuk pelayanan yuk, ayo. Nah itu jiwa saya. Oke. Sekali lagi saya pernah lakukan itu, bisnis semacam MLM dan sebagainya itu, multi level marketing, ya. 5 kali berbisnis, 5 kali gagal, rugi semuanya. Oke. Nah, jadi saudara sekalian, pekerjaan Tuhan sangat memerlukan bantuan. Kerjakan itu. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Sama dengan ini, ketika kita menabur dosa, maka kita akan menuai malapetaka. Kita menabur dosa, menyimpan dosa, maka dikatakan Roma 6 ayat 23 tadi, upahnya adalah maut. Jangan pernah mau simpan dosa. Karena dosa, kalau saya ibaratkan itu seperti sampah. Kemana-mana kita bawa sampah, maka di sana pun munculnya adalah sakit. Sampah saudara sekalian, ya, itu temannya adalah lalat. Tetapi kalau madu itu temannya adalah lebah. Kalau lalat menghasilkan telur yang kemudian telurnya itu bisa menjadi penyakit. Tapi kalau lebah dia menghasilkan madu. Kenapa? Karena dia memakan sari dari tanaman atau bunga. Makanya saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita kerjakan, dengar baik-baik, mari kita kerjakan untuk Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kalau kita ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Raja Daud minta ampun sama Tuhan. Bahkan dikatakan saudara di kitab Samuel, Daud sampai harus berpuasa supaya anaknya dari hasil dari ya kumpul kebo gitu ya, itu bisa selamat. Ternyata ada konsekuensinya, anak itu tetap tidak hidup, meninggal. Dari situlah kemudian dia membenahkan dirinya, memulihkan hidupnya, dan pada akhirnya dari pernikahannya yang sebenarnya, pada akhirnya dengan Batseba ini lahirlah Salomo. Yang kita tahu Salomo penuh dengan hikmat. Tapi hikmatnya ini bukan berarti kemudian punya istri yang banyak gitu ya. Ya, kita mengerti Salomo katanya istrinya banyak, istrinya 700, gundiknya 300. Total 1000. Saudara mikir 1 tahun berapa hari? 256 ya, enggak salah saya. Hari. Emang tiap hari kerjanya datangin istrinya doang? Kalau iya, kalilah berapa tahun dia. Kemudian hari-harinya begitu teruskah? Nah, saudara perlu pahami mengapa Salomo itu menikahi banyak sekali istri. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu, ini bukan soal kebutuhan biologis. Tapi ini adalah pernikahan politik. Setiap kali daerah jajahan yang dia telah jajah, kemudian dia dapati ada anak dari raja yang ditaklukkan, kemudian dia mengikatnya dengan pernikahan. Dengan demikian, maka tidak hanya upeti yang dia dapat, tapi ada yang namanya kedekatan emosi. Kalau dulu ada HP tinggal, Pak Mertua, tolong bantu saya perlu 1000 pasukan, ya kan? Tinggal kirim. Makanya Salomo nggak perlu repot-repot berperang, dengan hikmatnya. Tapi kemudian saudara jangan kemudian dengar khotbah ini bagus ini, besok saya tambah. Judulnya pernikahan politik. Ini namanya pernikahan usaha. Oh lain saudara, jangan ya, jangan pulang-pulang, Mak aku mau nambah. Wah ini nambah istri nih gara-gara ini. Hanya saya mau kasih tahu jemaat, ini sekali lagi bukan soal kebutuhan biologis, tetapi ini adalah pernikahan politik. Oke? Nah, tetapi karena dia nggak menjaga imannya di akhir hidupnya, justru dia lari dari Tuhan. Nah ini hal yang tidak baik.
Ya, jadi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, akui segala kesalahan kita, akui dosa kita. Maka Ia yang setia dan adil, Ia akan siap mempromosikan hidup kita. Saudara jangan capek-capek promosikan diri. Capek saudara promosikan diri. Kalau bukan aku yang bangun itu, enggak bisa loh bangunan itu loh. Kalau bukan aku yang buat dia bisa main bass, nggak bisa loh. Kalau bukan aku yang, semua gara-gara dia. Tapi yang lain bilang, dia tuh hanya kasih tahu ini itu, dia sendiri pun suruh main tak pandai. Ujung-ujungnya dia sedang membangun sebuah menggali sebuah kuburan untuk dirinya sendiri. Saudara, berdiam diri, biarkan Tuhan yang bertindak untuk hidup kita. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Jadi saudara mau tahu supaya Tuhan bertindak, pertama serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh, Yesus engkau Tuhan saya, dan saya mau menjadikan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk hidup saya. Yang kedua, percaya sungguh-sungguh. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, enak kan kalau orang yang bertindak untuk kita, kita tinggal duduk diam, duduk manis saja. Allahmu sanggup bertindak untuk dirimu, asalkan serahkan hidupmu dan percaya sungguh-sungguh. Amin, amin. Sedang susahkah engkau hari ini? Sedang bermasalahkah engkau hari ini? Tuhan tahu hidupmu, Tuhan mengerti isi hatimu. Serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga saudara sekalian, meminta Tuhan untuk memulihkan. Tuhan, aku mau dipulihkan. Aku sudah berdosa, aku minta belas kasih-Mu, aku minta pengampunan terhadap-Mu, dan sekarang saatnya Tuhan pulihkan saya. Hidup harus melalui pemulihan, harus dipulihkan. Maka berkat kekuatan Tuhan itu akan sampai. Raja Daud saudara sekalian tercatat sebagai salah satu tokoh pahlawan yang ada di dalam garis keturunan Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Situ ada Daud. Mengapa Daud masuk? Inilah silsilah Tuhan Yesus Kristus, anak Abraham, kemudian nama terakhir anak Daud. Kok bisa masuk? Karena Daud terkenal dengan kepahlawanannya. Karena Daud ketika dia jatuh, dia berani mengakui segala dosanya. Dan ketika dia meminta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan siap pulihkan hidupnya. Dan kemudian dia tercatat di dalam sejarah silsilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, maukah hidup saudara tercatat di dalam buku kehidupan? Minta belas kasihan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan sanggup untuk memulihkan hidup kita, dan sanggup memberikan yang namanya keselamatan di dalam Tuhan. Kalau kita sudah dapatkan itu saudara, mari kita menjadi saksi Tuhan. Pak, bagaimana saya bersaksi? Saya nggak pernah sekolah teologi, sekolah Alkitab. Pak, bagaimana saya mau bersaksi? Ngomong saja saya susah. Baru mau bilang Tuhan Yesus, ngomong Tuhan Yesus saja susah. Tapi kalau ngomong soal usaha lancar, Pak. Tapi kalau sudah mau bersaksi, mau dibilang tutu apa itu kan? Nah, saudara sekalian, kerjakan ini. Pak, bagaimana caranya? Dua hal. Satu, bersaksilah secara langsung. Kalau kita punya karunia berkata-kata, saksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau tidak bisa, gunakanlah apa yang dinamakan teladan hidup. Kalau kita jadi bos, jadilah bos yang terbaik terhadap karyawan kita. Apa yang kita ucapkan adalah ucapan berkat. Kan untuk menegur seseorang ada kata-kata yang baik kan. Misalnya dia malas,
Kalau kita yang belum bertobat saudara kan jelas, kau pemalas. Wah, pakai tunjuk toh. Tapi ada yang baik lagi kan kalimatnya. Kamu ini John, waduh kamu ini sebenarnya hebat loh, potensimu bagus. Apalagi kalau kau rajin datang ya. Weh, duitmu banyak. Iya kah bos? Ya, nah, kan begitu. Besok dia rajin datang loh. Tapi kalau saudara bilang dia kok dasar pemalas, dia bagaimana? Dia akan lakukan sih pekerjaan tapi mendumel dalam hatinya. Ih, apa bos? Ibu-ibu, kalau engkau masak dalam keadaan emosi, hasilnya enak enggak? Suamiku main tangan main kaki, awas lagi masak biar dia tunduk, biar dia tunduk sama saya. Saudara, hasil nggak baik. Suatu saat saudara sekalian, seorang kepala tukang pembangunan ya, dia diminta sama bosnya, karena kamu akan masuk masa pensiun, kamu kerjakan nih satu lagi rumah ya, kerjakan satu rumah ini, habis itu kamu boleh pensiun. Kemudian saudara sekalian dia berpikir, ya karena ini yang terakhir ya sudahlah, saya kerjakan, pilih bahan yang nomor 2 bahkan nomor 3 dan seterusnya, pokoknya cepat selesai, saya serahkan kunci, udah beres. Nah saudara, betul, jangka waktu harusnya 3 bulan, dia buat 1,5 bulan saudara. Wih, kaget bosnya, kok cepat sekali? Iya bos, pokoknya saya ingin cepat karena saya mau cepat-cepat pensiun. Ini kuncinya bos. Lalu bosnya senyum, kamu tahu nggak, itu kunci, itu untuk kamu, itulah berkat kamu sebagai bahan untuk kamu pensiun. Lalu apa yang terjadi? Antara pusing 7 keliling, mau pingsan-pingsan dia. Kalau aku tahu kayak gini, sudah aku kasih belian nomor 1. Kalau tahu begini, aku sudah bangun yang lebih kokoh, iya kan? Nah inilah saudara, kalau bekerja jangan setengah-setengah. Amin. Kalau melayani Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau ikut Tuhan Yesus jangan setengah-setengah. Hidup setengah-setengah nggak enak loh. Nggak laki, nggak perempuan. Hidupnya setengah-setengah. Susah loh. Pagi namanya Eko, malam namanya Eka. Itu kan hidupnya susah saudara. Oke? Kalau sudah saya berkata saya mau ikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk hidup saya, maka selamanya Yesus ada di hati saya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Saudara, sekali Yesus pegang Yesus. Anak muda, jangan kau gadaikan iman hanya gara-gara si A itu ganteng luar biasa. Pria muda, jangan kau gadaikan imanmu hanya gara-gara si B itu cantiknya luar biasa. Ganteng, cantik, ancang kayak engkau, 70 tahun peot. Naik motor gaya-gayaan, tabrak, rahang bengkok, hidung patah. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Maka carilah yang kekal di dalam Yesus Kristus. Di dalam Dia ada hidup yang kekal. Di dalam Dia ada kepastian. Di dalam Dia ada harapan yang pasti. Ada janji keselamatan. Jangan sia-siakan iman kita hanya gara-gara uang, hanya gara-gara jabatan. Terbatas. Carilah yang unlimited di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ini baik-baik. Dia adalah Tuhan yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Mungkin saat ini mulut kita susah untuk berkata-kata. Mungkin penderitaan begitu membebani hidup. Tapi dengar baik-baik. Tuhan kita, Dia lebih baik. Dia lebih tahu. Dialah yang terbaik untuk hidup kita. Datang kepada Tuhan dan terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, kita angkat pujian di hadapan Tuhan.
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ketika mulut kita keluh untuk berbicara, ketika tantangan begitu berat untuk hidup kita, sebenarnya ada kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan tahu, Kau Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidupku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih Tahu yang terbaik bagiku. Yesus. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan dengan iman bahwa Tuhan Engkau lebih tahu yang terbaik. Yang terbaik bagiku. Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Haleluya Tuhan. Kau lihat kami Tuhan, Kau mengerti isi hati kami Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi keperluan hidup kami. Kau tahu menjadi tantangan di dalam hidup kami. Kami tetap mau berharap sama Tuhan. Yesus. Kita berdiri semua di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau lebih tahu. Jesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami mau Tuhan nyatakan dengan terang, Kau kami hanya mau berserah. Kami mengatakan ya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Jesus, Kau lihat hati kami Tuhan. Apapun tantangan di hidup kami, Engkau tahu Tuhan. Hanya yang Tuhan minta dari kami percaya dan menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan yang besar. Saudara sekalian, hari ini saudara yang perlu didoakan, angkat tangan saudara, baik secara onsite maupun secara online. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terbuka, tanda bahwa kami mau berserah kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang punya kuasa. Kami mungkin malu mengakui segala kelemahan kami. Kami mungkin malu untuk mengakuinya di hadapan saudara teman-teman kami. Tapi hari ini kami mau mengakui di hadapan Tuhan. Engkau lihat kami Tuhan. Engkau lihat kami, Engkau tahu yang terbaik untuk hidup kami. Kami perlu jamahan Tuhan. Kesembuhan boleh terjadi demi nama Yesus Kristus. Kami memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Apapun pemulihan itu, demi nama Yesus Kristus Tuhan, terjadi dan menjadi milik kami. Kami yang perlu perbaikan hubungan kami satu dengan yang lain. Sesama kami, baik manusia, baik keluarga, baik hubungan kerja dan sebagainya. Demi nama Yesus Kristus terjadi. Demi nama Yesus Kristus terjadi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat kekuatan ilahi yang daripada Tuhan. Dan kami siap menjadi pemenang karena Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk persembahkan persembahan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap keberkatan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi sampai hari ini. Kalau hari ini dalam ibadah kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan
yang sudah berikan persembahan, yang akan berikan persembahan. Berkati setiap pekerjaan umat Tuhan di tempat ini. Apapun yang sedang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan Engkau akan membuatnya berhasil. Berkati setiap persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Dikelola oleh gereja di tempat ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ia akan membawa kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Ada kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah, kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai umat Tuhan mulai dari malam ini sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, hari Maranatha, menjemput umat-umat pilihannya. Bersama katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersaduh mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Shalom, selamat hari Minggu.